Alhamdulillah wa kafa wa bihi nasta'inu 'alal umuri mustafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah salat Isya dan yang engkau mulai dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita wajib mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meringankan langkah kaki kita, yang masih menggerakkan hati kita hingga hari ini kita telah memasuki 10 hari dari pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita suasana dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena perjuangan beliau bersama para sahabat dalam menjalankan ajaran Islam, dalam menegakkan Islam, tentu kita akan mengalami kebingungan, kita akan mengalami kecelakaan gelap dalam menjalani kehidupan di zaman hari ini. Oleh karena kita harus bersyukur kepada Allah Taala dan bersyukur kepada Allah Taala sebagai Tuhan kami yang memberikan petunjuk serta sunnah yang mana itu menjadi cahaya hidup kita dalam menjalani hidup di manusia ini. Pada zaman Allah Taala, para ulama sering mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan atau bulan pembinaan. Tentu kita berharap dengan Allah hadirkan bulan ini yang diberikan kita kesempatan untuk menjaga Ramadan yang kesekian kalinya ini. Semoga kita nanti bisa menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang terpilih. Tentu bukan menjadi para pribadi yang terpilih, tapi dia akan menjadi agen yang keluar dan orang yang terpilih dan masyarakat yang bermanfaat. Oleh karena itu sekalian, kalau kita bisa dan membantu mendidik besar diri kita yang sudah berusaha kita. Karena berbicara keluarga Islam hari ini yang masih konsisten, hanya Islam yang hari ini masih untuk membicarakan tentang keluarga. Pada zaman kalau kita melihat banyak sekalian hari ini ketika kita ngomong keluarga sudah runtuh pada keluarga mereka di sana. Kita percaya hari ini kalau pada sekarang proses keluarganya adalah ada anak yang punya bapak banyak. Anak memanggil bapaknya dengan nama aslinya. Kalau namanya Stephen, dia panggil Stephen. Kalau bapaknya namanya John, dia panggil Stephen. Itu proses peradaban benar. Ada anak yang ibunya yang tahu macam-macam. Artinya ketika kita bicara tentang keluarga, kita tidak mengatakan karena sudah lupa dengan ngomong keluarga. Kenapa? Karena itu mereka berada keluarga yang bisa menjadi rujukan untuk membina keluarga. Hanya pada dengan Islam yang saya Islam yang hari ini masih konsisten dalam mensiarkan nilai-nilai tentang keluarga. Bagaimana Allah Taala banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang berbicara tentang keluarga. Dan juga dalam hadis itu juga banyak sekali aku menyampaikan nilai tentang keluarga. Islam namanya sebuah keluarga bukan sebatas status sosial saja, tapi merupakan sebagai tingkatan paling dasar dalam membangun keberagaman. Saya itu pernah mengatakan bahwa salah satu kunci untuk keberagaman bukan dari pembangunan infrastruktur, bukan dari meningkatkan ekonomi, bukan, tapi dari nilai-nilai yang dimulai dari keluarga. Bagaimana Allah SWT? Kadang bicara soal keluarga ini
Tidak hanya tadinya hidup, tapi tadinya yang mati. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Haji, dari Nabi Muhammad bahwa kita itu kelak ketika sudah dimakamkan di alam kuburnya, mereka berkata kepada Allah, ya akhir saat apa yang dilakukan, ya Allah, akan waktu yang tiba hingga aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Bahkan keluarga ini merupakan salah satu pelengkap dari kemampuan tidak hanya di alam kubur, tapi di alam akhirat di mana surga. Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan, ada 3 tingkatan kenikmatan orang ketika masuk surga. Nikmat tingkat yang pertama adalah orang yang masuk surga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua, kenikmatan orang masuk surga itu adalah selain bisa berjumpa dengan Allah, juga bisa berjumpa dengan para anbiya dari Rasulullah SAW yang lain. Dan tingkatan kenikmatan yang ketiga di surga adalah kelak orang-orang itu nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka di surga. Pada Allah SWT, andai kata Allah kita semua yang ada di sini, insya Allah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi jika bersama dengan keluarga kita, bagaimana rasa kita yang sekali? Kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda Nabi Rasulullah, tapi tidak bersama dengan istri kita, tidak bersama dengan anak kita. Bertemu seperti ada yang kurang dekatnya, walaupun itu betul-betul berbeda. Ketika kita sudah sendiri tanpa keluarga. Oleh karena itu, untuk menempatkan keluarga menjadi pelengkap setiap seorang sendiri. Karena Allah SWT ini mampu mencapai kita saling mengingatkan di antara anggota keluarga kita untuk mendidik bersama, membina bersama, agar kita bisa bersama masuk dalam surga Allah SWT. Perayaan Allah SWT tidak merupakan banyak sekali gambaran keluarga di akhirat nanti Allah jelaskan. Ada salah satu program keluarga yang mana di dunia bertemu, tapi di akhirat tidak bertemu. Kita Allah berkata dalam Quran Al-Quran, Allah berfirman, ya selalu kata kami menghaninya, sudah selalu tahu jawab beruntung kalau yang tadi ada bersama ini tidak kosong ini. Wahai lokasi yang ini dari suku. Dikatakan oleh Allah bahwa orang kafir itu nanti mereka yang kalau keluarga mereka atau mereka ketika di akhirat mereka tidak saling menyapa seakan-akan bukan saudara mereka keluarga. Dan ketika mereka melihat anggota keluarganya atau saudaranya, mereka saling membedakan. Mereka tidak sama Allah, ya Allah, aku rela istriku, anakku, keluargaku, saudaraku, aku merdeka sebagai perusahaan yang penting aku sangat melakukan dalam mengatasi Allah. Itu adalah proses keluarga orang kafir akhirat nanti. Mereka bersama di surga, tapi di akhirat mereka saling menggantikan. Ada proses juga pada sekalian. Ada proses keluarga di akhirat nanti yang di dunia bertemu bersama, tapi di akhirat saling bermusuhan. Ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Qur'an ayat 67. Allah berfirman, Al-Aqillah yawma idin ta'timu bi ta'min aduwwin illa al-muttaqin. Sesungguhnya mereka di antara mereka yang memiliki hubungan kerabat, anggota keluarga saudara akan menjadi adu di ta'min aduwwin. Tapi sama yang akan menjadi musuh yang nyata bagi mereka yang antara keluarga itu. Ilal mutakin kecuali orang yang bertakwa.
Kalau ada di akhirat nanti ada keluarga yang di dunia bersama, di akhirat berbuat. Ya Allah, ada suami yang kemudian tidak terima surga dari rasa dituntut oleh anaknya. Cerita seorang ayah yang masuk surga. Setelah sudah sampai di pintu surga, anaknya tidak terima. Ya Allah, aku tidak terima. Ya Allah, kalau aku masuk surga, karena aku masuk neraka. Karena perbuatanku ya Allah. Karena aku ya Allah, karena aku masuk neraka ini ya Allah, karena tidak ada peran ambil dari salahku. Ya Allah, kalau aku dulu tidak membiarkan aku untuk dibawa laki-laki yang bersama aku ya Allah, tentu aku tidak akan melakukan itu. Tapi aku biar saja. Ya Allah, aku ini tidak pernah diingatkan oleh bapakku untuk bertahun-tahun ini ya Allah. Jika hari itu paling menuntut bapakku tidak ridho dengan bapaknya. Ada suami yang tengkar dengan istrinya. Ya Allah, aku ini biarkan sama suamiku ya Allah. Tidak diingatkan, tidak dinasehati, tidak diajak ke dalam kebaikan. Sehingga aku dengan amalku yang kuat ini sudah pernah masuk surga. Aku tidak ada kalau suatu masuk surga ya Allah. Maka tentu menjadi pertikaian yang besar di antara keluarga di akhirat nanti. Pada Allah kita bisa merasakan tengkar dengan keluarga di dunia saja itu capeknya bukan main. Kita ada masalah di keluarga kita, tengkar dengan pasangan kita, tengkar yang dengan kita saja di dunia itu capeknya bukan main. Menurut tenang dan menurut pikiran di dunia, apalagi tengkar di akhirat. Tapi Allah menjadikan tinggal kaki kecuali orang-orang yang bersangkutan. Maka Islam menuntut bagi kita untuk menanamkan nilai ketakwaan tidak hanya bagi kita, tapi bagi keluarga kita sekalian. Makanya di ayat ini sekalian, bagaimana caranya untuk banyak sekali nanti menambahkan bagaimana hidup tiap-tiap dengan keluarga. Ada di surat Al-Fatihah Nabi Muhammad Allah mendengar Inna Allah Subhanahu dan Akhwatu Hawa alaihi Ibrahim wa alaihi Ibrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim menjadi rahmatullah. Maka di sini ceritakan kita mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Imran dalam mengingatkan tentu perlu kita pelajari dan untuk memegang, mendidikan, memberikan belajar dengan kita materi. Tentu kita tidak perlu belajar sebagai proses nanti, tapi pertanyaan kita itu berkuliah doa pada terjadi. Sebaik-baik pasangan orang di antara kalian menjalankan paling baik kepada keluarga. Dan akulah atau jangan bersalah yang paling baik kepada keluarga. Oleh karena itu sekalian untuk kita bersama mari saling belajar menjaga keluarga kita masing-masing. Hari ini bukan berbahagia juga untuk menjaga keluarga kita, tapi bukan berarti susah karena kita sudah diberikan perjuangan oleh orang Rasul dalam mendidik keluarga kita. Semoga semua kita beserta keluarga masih jadi orang yang bertakwa dari keturunan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.